Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Indah Gatri Gunawan dengan NIM 24170512232 dari kelas G Prodi S1 Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi Brahma Widya. Jadi, Brahma Widya adalah pengetahuan spiritual yang mengajarkan tentang pemahaman tentang Brahman atau realitas mutlak yang merupakan sumber segala sesuatu. Nah, jadi Brahma Widya ini bukan hanya ilmu pengetahuan biasa, tetapi juga sebuah ajaran yang membawa kita pada pencerahan spiritual dan juga pemahaman lebih dalam tentang eksistensi, kehidupan, dan juga hubungan kita tentang semesta. Nah, jadi tujuan utama dari Brahma Widya ini adalah untuk mencapai moksa, yang berarti pembebasan dari siklus kelahiran dan juga kematian, atau samsara. Nah, jadi dalam perjalanan ini, seorang individu akan menyadari bahwa dirinya sejatinya adalah bagian dari Brahman yang merupakan sumber segala sesuatu di alam semesta. Selanjutnya itu ada asal-usul dari Brahma Widya. Jadi Brahma Widya ditemukan dalam kitab Upanishad atau kumpulan teks filsafat tertinggi dalam agama Hindu. Upanishad mengajarkan bahwa Brahman hanya bisa dipelajari atau dipahami melalui pemahaman dan pengalaman spiritual langsung, bukan hanya menggunakan akal atau pemikiran intelektual. Jadi dalam Mundaka Upanishad dan Kena Upanishad dijelaskan bahwa pengetahuan tentang Brahman mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat eksistensi kita. Nah, jadi Upanishad mengajarkan pentingnya mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi untuk mengetahui kebenaran sejati tentang Tuhan, diri, dan juga dunia sekitar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari Brahma Widya. Jadi prinsip pertama itu ada kesatuan Atman dan juga Brahman. Nah, jadi ajaran utama dalam Brahma Widya adalah bahwa Atman atau jiwa individu dan Brahman atau realitas tertinggi pada dasarnya adalah satu. Nah, selama ini manusia seringkali terlibat dalam ilusi maya dan menganggap dirinya terpisah dari Brahman. Namun dalam Brahma Widya, kita diajarkan untuk menyadari bahwa pada level terdalam, kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, yaitu Brahman. Selanjutnya yang kedua ada kebebasan dari siklus samsara. Jadi salah satu tujuan utama dalam Brahma Widya adalah untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dari samsara atau siklus kelahiran dan juga kematian. Nah, dengan pemahaman yang benar tentang diri dan juga dunia, seseorang dapat mengakhiri keterikatan duniawi dan mencapai pembebasan yang abadi. Selanjutnya yang ketiga itu ada mengatasi ilusi duniawi. Nah, jadi dunia material ini dianggap sebagai maya ataupun ilusi. Nah, dalam Brahma Widya kita diajarkan untuk melihat melampaui dualitas duniawi seperti baik, buruk, suka, duka, dan untung rugi. Nah, jadi realitas sejati tidak terikat pada hal-hal sementara ini dan hanya dapat dipahami melalui kesadaran spiritual yang mendalam. Selanjutnya, yang keempat itu ada jalan spiritual menuju pencerahan. Nah, jadi pada poin terakhir ini, untuk memahami dan juga mengintegrasikan Brahman dalam hidup, terdapat bagian jalan spiritual yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada Jnana Yoga atau jalan pengetahuan yang mengarah pada pemahaman hakikat diri. Yang kedua ada Bhakti Yoga, jalan pengabdian dan cinta kepada Tuhan. Yang ketiga ada Karma Yoga, yaitu jalan tindakan tanpa keterikatan pada hasil. Yang keempat itu ada Dhyana Yoga dan yaitu jalan meditasi untuk mencapai kesadaran tinggi. Kemudian selanjutnya ada tantangan mengimplementasikan Brahma Widya. Jadi, yang pertama itu ada keterikatan pada dunia material. Jadi, banyak orang yang lebih fokus pada pencapaian materi dan kesuksesan duniawi, yang seringkali menghalangi pencarian spiritual. Nah, jadi dunia material menjadi penghalang untuk melihat realitas sejati dan menyadari hubungan dengan Brahman. Selanjutnya yang kedua ada kurangnya guru spiritual yang autentik. Nah, jadi mencari guru spiritual yang dapat membimbing kita dalam pemahaman Brahma Widya bukanlah hal yang mudah. Guru yang autentik sangat penting untuk menyampaikan ajaran yang benar dan mengarah pada pencerahan. Yang ketiga itu ada ego, identitas diri yang kuat. Jadi ego adalah penghalang utama dalam perjalanan spiritual. Pengakuan diri sebagai individu terpisah dari yang lain dan dari Tuhan menghalangi kita untuk merasakan kesatuan dengan Brahman. Yang keempat atau yang terakhir itu ada kurangnya konsistensi dalam praktik spiritual. Jadi, tanpa disiplin spiritual yang konsisten, seperti meditasi ataupun introspeksi, akan sulit untuk menerapkan
ajaran Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keterikatan duniawi dan gangguan pikiran seringkali mengalihkan perhatian kita dari tujuan spiritual. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari Brahma Widya. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran diri dan kedamaian batin. Yang kedua ada penyatuan dengan alam semesta, dan yang ketiga ada mengurangi keterikatan duniawi. Selanjutnya adalah praktik Brahma Widya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu ada bisa dengan meditasi ataupun kesadaran diri. Jadi meditasi adalah cara untuk menenangkan pikiran, fokus pada diri sejati, dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari Brahman. Ini membantu kita dalam mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam. Yang kedua ada menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual. Jadi dalam setiap tindakan sehari-hari kita bisa berusaha untuk melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari Brahman. Ini mengurangi keterikatan pada dunia material dan meningkatkan kesadaran spiritual. Selanjutnya yang ketiga itu ada belajar dari kitab suci ataupun guru spiritual. Nah, jadi dengan memahami ajaran dari Upanishad, Bhagavad Gita, dan bimbingan dari guru spiritual bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang Brahman. Nah, jadi proses belajar mengajar di kelas ataupun di lingkungan spiritual juga menjadi cara untuk memperdalam pemahaman kita. Jadi kesimpulan dari materi ini, Brahma Widya adalah ilmu tertinggi dalam ajaran agama Hindu yang mengajarkan kesadaran tentang Brahman, serta tujuannya untuk mencapai moksha dan membebaskan diri dari ilusi duniawi. Yang kedua itu ada dalam mengimplementasikan Brahma Widya, kita bisa menghadapi berbagai tantangan termasuk keterikatan duniawi dan juga ego. Namun dengan disiplin spiritual, kita dapat mengatasi hambatan tersebut. Dan yang terakhir ada praktik spiritual seperti meditasi, kesadaran dan dalam bertindak, dan pelajaran dari kitab suci dapat membantu kita lebih memahami Brahman dan mencapai kebebasan spiritual sejati. Jadi sekian video mengenai penjelasan Brahma Widya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.